Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhas hadrati syekhina wa murabbi qulubina sahibil fadilah al-mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Rahmani Mi'un MA. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Insyaallah akan memimpin salat Idul Fitri dan sekaligus khutbah Idul Fitri. Hal yang paling istimewa dan utama pada kesempatan yang indah ini di pagi hari nan cerah adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat Allah, nikmat jasmani, ruhani, terlebih nikmat iman dan Islam. Kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam satu majlis yang insyaallah penuh berkah ini, yakni dalam rangka salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Salawat serta salam tidak luput marilah kita curahkan keribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid, laisa, tidaklah orang yang kuat itu bukanlah orang yang, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang bisa memukul dengan sekali pukulan kemudian bisa mengalahkan lawan. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Laisa syadidu bis-sur'ah walakin asy-syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya sebagai muqassimul awqat untuk membacakan susunan mata acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan sekaligus laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan Ramadan, yang ketiga salat Idul Fitri, kemudian dilanjut dengan khutbah Idul Fitri. Mari kita buka acara pada kesempatan yang baik ini, berharap ridho Allah mengalir untuk kita semua dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yang kedua adalah sambutan dan sekaligus laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan selama Ramadan. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Nurul Huda yang terhormat Dr. Andes Haji Hadi Santoso MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami hormati para sesepuh dan bini sepuh,
Masjid Nurul Huda, Komplek Deplu Cipete, para penasehat DKM, seluruh anggota DKM, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, imam kita nanti yang akan memimpin sholat id kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pantas kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa sampai dengan pagi ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini saya atas nama pribadi maupun atas nama segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya dalam kesempatan yang mulia pula pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dalam kegiatan 1 bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah kegiatan iftar yang dari tahun ke tahun meningkat setiap sore. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap kegiatan di Masjid Nurul Huda ini kita selalu berorientasi pada bagaimana memakmurkan masjid itu. Apa itu memakmurkan? Satu di antaranya adalah menambah jumlah yang sholat di masjid kita. Pada kegiatan iftar yang kira-kira setiap sore itu 100 sampai 150 bungkus atau hidangan. Loh, ini kok adik-adik laki perempuan banyak yang mengantri sejak pukul 5. Ini harus dimanfaatkan untuk memakmurkan masjid. Bagaimana caranya? Ayo berlomba-lomba. Tidak saja antri makanan, tetapi juga antri untuk sholat maghrib. Begitu sudah antri, ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sholat dong, jangan hanya mengantri makanan. Alhamdulillah bapak ibu-ibu sekalian, baik adik-adik kita perempuan laki dari dalam kompleks Deplu maupun luar Deplu, alhamdulillah dengan kita iming-iming siapa yang rajin ikut sholat maghrib akan kita berikan hadiah. Alhamdulillah pada tahun ini sudah aktif adik-adik kecil yang ngantri makanan tadi ikut sholat maghrib sebanyak 31 adik-adik kecil yang ikut sholat. Ini adalah salah satu gagasan dari DKM untuk bagaimana generasi muda ini turut aktif memakmurkan masjid, bapak dan ibu-ibu. Ini hanya salah satu cara untuk menarik para generasi muda kita untuk aktif di sembahyang. Sehingga nanti bapak dan ibu-ibu kita tentu harus mentaati agama, juga harus tunduk pada negara. Pemerintah kita mengumumkan bahwa jadikanlah masjid itu tidak hanya sebagai kegiatan ibadah, tetapi jadikanlah masjid itu juga menjadi central of community activities. Jadikanlah masjid itu pusat kegiatan masyarakat.
Contohnya apa yang kita jabarkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kita sediakan meja pingpong bila perlu. Kita sediakan karambol. Begitu ada suara Allahu Akbar, ayo dong sholat. Jangan cuma pingpong, jangan cuma main karambol. Salah satunya itu. Jadi setiap kegiatan apapun orientasinya adalah bagaimana menambah jamaah agar bersedia secara nyaman beribadah sholat di Masjid Nurul Huda ini. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan, mulai dari kegiatan iktikaf, iftar, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keaktifan saudara-saudara semua, kekompakan kita semua. Mari kita tingkatkan apa yang sudah baik, kita pertahankan apa yang kurang, kita tingkatkan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izinkanlah kami menyampaikan beberapa maklumat. Satu di antaranya adalah rekapitulasi siswa tahun 2021 ini. Jadi kegiatan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, sedekah dan infak yang sudah kita laksanakan dan kita tutup sampai dengan pukul 20 tadi malam sebesar 63.267.000, dan setelah kami tutup jam 20 maka masih ada tambahan dari para jamaah sebesar 1.405.000, sehingga jumlah total dari Sifaf 2021 ini adalah sebesar 64.672.000, meningkat dibanding pengumpulan Sifaf pada tahun yang sama pada satu tahun di 2020 sebesar 54.965.000 rupiah, sehingga kurang lebih pada tahun ini meningkat sebesar 10 juta. Ini suatu bukti bahwa kita semua semakin aktif, semakin kompak dalam melaksanakan kegiatan selama bulan Ramadan, Bapak dan Ibu-ibu. Masalah beras, pengumpulannya pada tahun ini sebesar 263 liter yang dibagikan kepada mustahik sebanyak 66 mustahik, menurun dari tahun lalu dari 273 liter. Ini menunjukkan bahwa warga, jamaah dan masyarakat sekitar kita sudah semakin sejahtera, Pak. Alhamdulillah, amin. Yang maklumat kedua adalah kegiatan yang menyangkut penerimaan dan penyaluran dana anak yatim dan duafa. Pemasukan sebesar 39.502.000. Pengeluaran anak yatim dan duafa 59 anak, masing-masing sebesar 250.000 menjadi 14.750.000. Petugas dan keperluan administrasi 1.550.000, total 16.300.000. Saldo penerimaan sebesar 23.202.000. Saldo ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, akan kita gunakan untuk tambahan uang bayaran sekolah anak yatim dan duafa pada setiap bulannya. Adapun anak yatim dan duafa yang mendapat tambahan uang sekolah sebanyak
26 anak, masing-masing Rp300.000. Sehingga pengeluaran rutin per bulan menjadi sebesar 7.800.000. Alhamdulillah, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang terakhir adalah rekapitulasi pemasukan dan biaya selama kegiatan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, tanggal 12 April hingga 13 Mei 2021. Kotak amal taraweh 28.741.500. Infak jamaah 9.750.399. Donasi buka puasa 27.850.399. Donasi iktikaf 2 juta. Biaya imam taraweh 12 juta. Biaya penyediaan menu buka puasa 38.428.000. Bisaroh imam qiyamul lail 2.500.000. Biaya penyediaan menu sahur iktikaf 1.500.000. Biaya konsumsi panitia siswaf 900.000. Biaya hadiah Ramadan ceria yang tadi untuk menarik adik-adik muda agar mau ikut sholat jamaah di masjid sebesar 3 juta. Biaya konsumsi Idul Fitri 600.000. Biaya bisarah imam sholat id 1 juta rupiah. Sehingga total pemasukan 68.342.298 dan jumlah pengeluaran sebesar 59.928.000. Saldo yang masih ada adalah 8.414.298. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saldo ini tentu akan kita masukkan ke dalam kas operasional DKM. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hal-hal yang dapat kami sampaikan. Marilah kita jalankan sholat Idul Fitri ini dengan khusyuk dan sebaik-baiknya. Billahi taufik wal hidayah. Manakala ada kurang lebihnya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Bapak Ketua DKM Nurul Huda, Bapak Haji Hadi Santoso Emah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Acara selanjutnya adalah salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun sebelumnya sekedar mengingatkan bahwa karena ini setahun sekali, salat Idul Fitri tidak seperti salat yang biasa. Ada beberapa takbir di rakaat yang pertama ataupun rakaat kedua. Rakaat yang pertama 7 takbir ditambah takbiratul ihram, nanti akan dipimpin oleh imam. Dan rakaat kedua 5 takbir. Setiap takbir disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selesai salam, jangan dulu bubar, kita simak dengan khutbah Idul Fitri supaya menambah wawasan agama. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi banyak ilmu yang manfaat untuk kita semua. Karena nih judulnya kali ini adalah refleksi nilai ketakwaan dalam membentuk karakter diri, keluarga, dan bangsa, sesuai dengan tema di bulan puasa Ramadan. Baik ma'asyiral hadirin wal hadirat, terakhir sebelum dimulai, izinkan kami DKM Nurul Huda untuk membaca doa bersama Al-Fatihah. Pertama kita khususkan untuk para leluhur Masjid Nurul Huda yang sudah merintis, mempelopori dari mulai Masjidul Huda sederhana kemudian sampai semegah ini.
baik yang sudah mendahului kita ataupun yang masih ada. Yang kedua, kita khususkan untuk para dermawan, para donatur setia Masjid Nurul Huda. Ini tanpa donatur Masjid Nurul Huda tidak akan bisa semegah ini. Dan yang ketiga, untuk jamaah yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat jasmani ruhani, berkah umurnya, berkah rezekinya, biijabatil qabul wa tamamil masul ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, ada suatu ungkapan ulama, idza atamal mar'u badan naqsu. Ketika seseorang merasa paling sempurna, disitulah banyak kekurangan. DKM Nurul Huda ingin memberikan yang sempurna kepada jamaah, dari penyambutan, penyajian dan semuanya. Tapi apalah daya, kami juga manusia, pasti ada banyak kekurangan. Maka di kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami DKM Nurul Huda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah selesai khutbah Id, tidak usah salaman, langsung silakan membubarkan diri. Insyaallah semua sudah saling memaafkan. Jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muraqi Ustadzuna Ahmad Zamzuri. Waktu dan tempat kami persilahkan. صلوا صفوفكم بين تسوية الصفوف عند الصلاة والصلاة جميعا رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حاصبا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah alhamdulillahillazi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata al-muttaqin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Di pagi hari ini kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah yang amat sangat banyak jumlahnya. Kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah kepada kita, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya, karena firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita di pagi hari ini, Allah menambahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga semakin hari keimanan dan keislaman kita semakin kuat, amal ibadah kita semakin banyak, ketakwaan kita kepada Allah semakin mantap, sehingga kalau suatu saat dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca disertai rasa mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya, sehingga kita pantas menjadi orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau di hari kemudian kelak, sehingga kita semuanya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak matahari terbenam di ufuk barat, disertai dengan tenggelamnya sang mega merah, sejak itu gema takbir dan tahmid terus bersahutan sejak malam hingga pagi ini, sebagai pekik kemenangan dan ekspresi kesyukuran orang-orang yang beriman di atas medan perjuangan. Kemenangan melawan hawa nafsu yang cenderung melahirkan perilaku buruk manusia, seperti amarah, dendam, bakhil, tamak, iri, dan dengki. Rasa syukur pula tampak menghiasi hari kemenangan ini atas nikmat yang besar, yaitu pakaian takwa yang menjadi hadiah terbaik di bulan Ramadan. Keimanan kita kini telah menemukan ketakwaannya melalui jalan-jalan terjal dan berliku selama Ramadan, dan hanya mereka yang bersabarlah yang dapat mencapai kemenangan gemilang. Oleh sebab itu merekalah yang layak bergembira di hari agung ini. Sungguh kerugian yang teramat besarlah bagi mereka yang gagal menapak jalan kemenangan di bulan suci yang telah meninggalkan kita dan belum tentu akan menemui kita kembali. Bagaimana tidak dikatakan rugi? Karena kegagalan itu berarti kegagalan meraih maghfirah Allah, kegagalan meraih pahala besar yang berlipat ganda, kegagalan meraih jannahnya yang begitu indah, kegagalan memperoleh fitrah, kegagalan meraih kemuliaan 1000 bulan, kegagalan meraih rahmatnya, dan kegagalan meraih pakaian takwa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ragima antur rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyaghfirullah. Amat sangat celaka dan merugi bagi orang yang berada di bulan Ramadan sampai Ramadan meninggalkan kita dan orang-orang tersebut tidak memperoleh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan itu kini telah pergi, dan boleh jadi usia hayat kita justru berakhir di tahun ini, dan tahun depan kita sudah tiada di permukaan bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada mereka yang tengah merayakan kemenangan di hari Idul Fitri ini, selamat atas kemenangan yang telah diraih, dan karena kemenangan itu pula layaklah kita menerima ucapan atau ungkapan doa minal aidinal faizin wal makbulin fi kulli amin wa nahnu bi khairin wa afiyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah dan orang-orang yang menang melawan hawa nafsu yang telah digembleng selama sebulan lamanya. Sebulan penuh kita telah ditarbiyah oleh Allah melalui Ramadan yang baru lalu. Dengan puasa kita telah memenangkan banyak hal di medan perjuangan ini. Bahkan di 10 hari terakhir kita berprestasi, kita semakin tenggelam dalam zikir dan perenungan sebagai bentuk usaha keras taqarrub ilallah
untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar, sekaligus juga sebagai peristirahatan jiwa dan pikiran kita dari kepenatan urusan-urusan dunia dan segala beban-bebannya yang ada padanya. Kemenangan telah diraih dan di panji takwa telah berkibar dengan gagah di hati-hati orang-orang yang beriman dan beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan adalah status kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gelar dunia dan langit yang tak mampu ditandingi oleh 1000 gelar dunia sekalipun. Takwa adalah aset peradaban umat manusia yang paling hakiki. Peradaban yang memiliki nilai tinggi, tidak hanya mengandalkan simbol-simbol kemajuan fisik belaka seperti gedung-gedung yang dibangun tinggi, jalan-jalan yang diaspal lebar, dan rumah-rumah super mewah yang dibangun miliaran. Lebih dari itu, peradaban identik dengan nilai-nilai hakiki yang membawa pada keteraturan dalam kehidupan, kedamaian dan kesejahteraan dalam lingkup sosial dan lain sebagainya. Itulah sesungguhnya alamat adanya keberkahan dalam kehidupan. Hilangnya takwa akan menyebabkan hilangnya keberkahan. Bila keberkahan telah diangkat dari kehidupan seseorang atau suatu negeri, maka masalah-masalah yang menyempitkan akan datang silih berganti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi sayang, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takwa menjadi modal penting dalam penampilan jati diri seseorang hamba di hadapan Sang Khalik. Bahkan menjadi perkara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam menciptakan sebuah masyarakat madani dalam satu negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang aman, damai dalam limpahan berkah Allah. Janganlah menilai kemuliaan seseorang hanya dengan merek pakaian yang bagus atau jumlah harta yang ia miliki. Jangan pernah mengukur kemajuan sebuah bangsa atau masyarakat hanya dari gedung-gedung pencakar langitnya. Tetapi lihatlah dari ciri-ciri ketakwaannya. Pandanglah cara mereka memperoleh rezeki bagaimana, interaksi sosial dengan kiri kanannya bagaimana, girah keagamaannya selama hidupnya, kehidupan politiknya, hingga tentu saja adalah tentang ibadahnya. Aspek-aspek kehidupan itu akan menunjukkan karakter seseorang atau suatu bangsa di sebuah negeri yang mereka tinggalkan. Jika karakternya buruk, maka itulah alamat kerusakan. Namun jika karakternya baik, maka demikian itulah pribadi yang mulia yang kelak akan membentuk peradaban masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa sajakah refleksi nilai ketakwaan dalam membentuk karakter diri, keluarga, dan kehidupan berbangsa? Mari kita simak uraian selanjutnya. Pertama adalah refleksi nilai ketakwaan dalam membentuk karakter diri seorang muslim. Takwa adalah pakaian terbaik bagi diri kita. Kadang kita sedih ketika baju kesayangan kita ternyata rusak oleh mesin cuci di rumah. Jika yang rusak itu adalah pakaian biasa, mungkin kita biasa-biasa saja. Tapi bila pakaian tersebut adalah terbaik dan termahal, pakaian pemberian seseorang yang amat kita junjung tinggi,
maka rasa kesal dan merana teramat sangat pada diri kita. Biasanya setiap kita memiliki satu yang terbaik dan termahal di antara sekian yang ada. Demikian juga sepatutnya seorang mukmin ketika kehilangan pakaian terbaiknya, yaitu takwa yang telah diberikan oleh Allah melalui ibadahnya, ibadah puasanya. Walibasut takwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Al-A'raf ayat 26. Bila kita sanggup jatuh bangun mengumpulkan harta untuk membeli pakaian bagus dan perhiasan mahal dan bersedih karena kehilangannya, maka kita pun harus jauh lebih kuat untuk jatuh bangun demi meraih dan kemudian menjaga pakaian terbaik dari Allah itu. Sebaliknya, kemalangan terburuk adalah karena hilangnya pakaian itu dari diri kita. Ramadan telah menuntun kita untuk meraihnya, dan istiqomah adalah sikap terbaik untuk merawatnya agar tetap bersih sehingga kita sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Ketakwaan akan melahirkan sifat-sifat terbaik dalam diri seseorang. Tidak hanya dalam perkara hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas. Ibadah-ibadah mahdoh ia kerjakan, seperti salat 5 waktu, puasa yang baru lalu, zakat dan haji yang insya Allah, dan zikrullah tak akan memiliki nilai-nilai bila kita buruk dalam menata hubungan dengan alam sekitar, seperti manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Orang yang bertakwa adalah agen-agen rahmatan lil alamin yang selalu membawa kebaikan dan kedamaian. Mereka bagaikan pohon yang buahnya lebat, tidak pernah berhenti memberikan manfaat bagi siapapun selama mereka hidup. Bahkan terhadap yang berbuat jahat sekalipun kepada mereka selalu ada kata maaf. Pohon yang dilempari batu selalu menjatuhkan buahnya kepada orang yang melemparinya. Begitulah filosofi yang selalu melekat pada diri orang-orang yang bertakwa, hingga Allah banyak memberikan pujian kepada mereka. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, membersihkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, melimpahkan pada rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati kita, menyuramkan wajah kita, melemahkan badan kita, mengurangi rezeki yang kita peroleh, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan karena jabatan kita menjadi mulia, bahkan juga karena ilmu kita menjadi mulia, bukan juga karena ilmu kita menjadi mulia, bukan juga karena harta, kecantikan, dan gelar. Semua itu hanyalah citra yang melekat pada diri yang sungguh amat merepotkan pemiliknya. Jabatan akan membuat pemiliknya cenderung merasa selalu kuat dan berada di atas. Ilmu akan membuat pemiliknya bersikap harus selalu benar, alias tidak boleh salah dan tidak boleh diprotes. Harta akan membuat pemiliknya menjadi takut kehilangan dan merasa cukup hingga merasa tidak membutuhkan orang lain. Justru orang lainlah yang membutuhkan dia. Kecantikan akan membuat pemiliknya sibuk dengan peralatan kecantikan dan segala tetek bengeknya, dan dekat dengan fitnah atau musibah. Gelar akan membuat pemiliknya selalu merasa bangga diri dan merasa paling hebat di bidangnya. Itulah yang disebut ujub. Citra-citra yang membebani diri itu juga akan menciptakan banyak penipu di hadapan pemiliknya. Kita baru akan menyadarinya saat semua citra-citra itu hilang dari kehidupan kita. Itulah kehormatan semu yang juga hanya akan memperoleh penghormatan semu. Inilah dunia kamuflase. Ramadan telah menyematkan ketakwaan kepada orang-orang yang telah meraihnya. Nilai-nilai ketakwaan itulah yang mengantarkan dan merefleksikan pemiliknya pada kemuliaan sejati tanpa embel-embel pujian dan penghormatan semu dari orang lain.
Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah refleksi nilai ketakwaan dalam membentuk karakter kehidupan keluarga. Ramadan telah membentuk diri setiap muslim menjadi orang yang bertakwa. Seorang bapak yang berpuasa penuh di bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya dengan sempurna akan membentuk dirinya menjadi orang yang bertakwa. Begitu pula sang anak, begitu pula sang istri. Tidak elok kiranya bila dalam sebuah keluarga terdapat dua kutub pihak yang bertolak belakang, khususnya dalam perkara akidah dan amal saleh. Katakanlah seorang bapak yang rajin beribadah tetapi tidak peduli dengan anaknya yang menjadi anggota geng kelompok kejahatan, atau barangkali seorang istri rajin ke majelis taklim sementara suaminya yang menjadi bos di tempat-tempat hiburan malam. Meski terdengar seolah begitu naif, tetapi dinamika keluarga yang kontras dalam sikap dan perbuatan masing-masing ternyata adalah perkara yang lazim dan ada di sekitar kita, bahkan boleh jadi juga menimpa keluarga kita. Di zaman para nabi pun betapa tidak sedikit pula anggota keluarga para nabi yang menolak dakwah mereka, bahkan menentangnya. Seperti Nabi Nuh dan anaknya Kan'an yang durhaka. Juga Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar yang justru menjadi pemahat berhala bagi kaumnya. Tidak enak pula rasanya membayangkan kehidupan dunia surga, namun terbayang wajah-wajah anggota keluarga kita yang menderita karena terpanggang dalam api neraka. Sungguh keadaan yang mengusik ketenangan jiwa bila orang-orang yang kita cintai di dunia tidak terjangkau hidayah Allah. Keadaan seperti ini tentu sangat dipahami oleh Allah, sehingga wajar bila kita diingatkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Setiap kali, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Takwa selayaknya melahirkan kepedulian dan kasih sayang bagi orang-orang terdekat dalam keluarga kita. Nama dan wajah mereka tak luput untuk selalu terukir dalam untayan doa-doa harian kita. Setiap anggota keluarga juga saling mendukung dalam perkara kebaikan dan takwa, dan saling mengingatkan tatkala kealpaan. Komitmen keluarga yang kokoh dalam pijakan takwa harus mengantarkan setiap anggota keluarga pada sebuah visi keluarga untuk terus bersama hingga di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hal ini dapat kita wujudkan di tengah-tengah keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketiga, refleksi nilai ketakwaan dalam membentuk karakter bangsa dan negara. Negeri-negeri yang makmur dalam naungan Islam bukanlah cerita dongeng dalam buku-buku sejarah. Negeri itu benar-benar pernah ada dalam peradaban manusia. Sebut saja masa pemerintahan Rasulullah dan para khulafaur rasyidin di Madinah, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada periode dinasti Bani Umayyah yang mencapai kemakmuran hanya dalam kurun waktu 2 tahun 5 bulan dan 5 hari, hingga diceritakan pada saat itu uang-uang zakat bertumpuk menggunung karena tidak ada lagi yang mau menerimanya. Kemudian juga masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada periode dinasti Bani Abbasiyah. Pada masanya umat Islam pertama kali mengalami puncak keemasan di segala sektor kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan hingga ekonomi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Tak ketinggalan masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni pada periode dinasti Bani Umayyah. Para ahli sejarah sepakat bahwa zaman Khalifah Sulaiman Al-Qanuni merupakan zaman kejayaan dan kebesaran yang pada masanya telah jauh meninggalkan negara-negara Eropa di bidang militer, sains dan politik. Inilah era yang disebut dengan The Golden Age of Islam atau masa kemasan Islam, sekaligus sebagai puncak peradaban dunia di awal pertengahan Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peradaban Islam yang telah membawa kemakmuran itu benar-benar pernah ada.
Namun kondisinya kini telah jauh berbeda. Jika di masa lalu negeri-negeri Islam meliputi keberkahan, maka kini negeri-negeri itu hanya ada tumpukan masalah, mulai dari konflik politik, bencana sosial dan ekonomi, penetrasi budaya, hingga krisis akhlak. Hal ini tergambar dari sikap para pemimpin-pemimpin Islam dan juga kalangan muslim yang tidak memahami Islam sebagai agama yang membawa misi peradaban rahmatan lil alamin. Simak saja berbagai sikap dan argumen dari berbagai kalangan yang sempat menghiasi isu-isu wacana keislaman di negeri ini. Mulai dari poligami yang dihujat di sana sini karena dianggap menindas hak-hak perempuan, sementara perzinahan, kumpul kebo dan prostitusi dianggap lumrah karena suka sama suka dan tidak ada yang tersakiti. Sebagai dampak isu terorisme yang digambar-gambarkan oleh mereka yang memusuhi Islam, kini jilbab besar, jenggotan, orang yang rajin ke masjid dikesankan sebagai kelompok yang lebih seram dan harus dicurigai daripada yang tatoan, mabuk-mabukan dan seneng akan judi. Yang rutin ke majelis taklim dituduh fanatik, sementara yang setiap akhir pekan ke bioskop dianggap gaul. Yang hafalan Qur'annya banyak dituduh militan sebagai cikal bakal terorisme, sementara yang banyak hafal lagu-lagu cinta dianggap hebat dan berbakat. Yang berpakaian menutup aurat dianggap sok alim, sementara yang telanjang justru dianggap tren dan modis. Yang bicaranya selalu tentang Islam dituduh sok kiai, sementara yang setiap hari rajin gosip dan gibah dianggap up to date alias tidak ketinggalan info. Media-media Islam yang memberitakan pejuang-pejuang Islam di Timur Tengah dituduh berbahaya dan harus diblokir. Sementara media-media yang menyuguhkan pornografi dianggap kebebasan berekspresi dan dibiarkan menjamur. Umat Islam mengadakan tabligh akbar dan takbiran keliling untuk syiar Islam dengan tertib dilarang. Alasannya bikin macet dan melanggar protokol kesehatan COVID-19 serta mengganggu pengguna jalan lain. Sementara pesta rakyat tahun baru yang isinya konser dugem dan hasilnya kondom bekas dan sampah yang berserakan justru dibiayai oleh uang rakyat. Alasannya hanya setahun sekali diadakan untuk hiburan rakyat. Sungguh menyesakkan dada, mengapa harus umat Islam terus yang dijadikan sasaran? Sebegitu bencika mereka terhadap agama ini. Mari kita membuka mata kita. Bukanlah keberkahan yang kita peroleh, yang ada hanya musibah dan musibah. Bukan juga jalan keluar yang kita dapatkan, yang ada hanyalah tumpukan masalah. Bencana ekonomi dengan anjloknya rupiah, bencana moral yang merebaknya korupsi, narkoba dan pergaulan bebas, bencana hukum berupa hilangnya wibawa hukum negeri ini dan para menegaknya, bencana sosial dengan tingginya angka kemiskinan, serta bencana alam tahunan. Cukuplah kiranya membuat kita sadar bahwa negeri ini sedang ditegur oleh Allah, mumpung belum diazab dengan petaka yang membinasakan. Mari perbaiki diri dan menata negeri ini dengan keimanan dan ketakwaan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Disinilah refleksi ketakwaan kita harus diwujudkan dalam semangat bersama untuk membangun negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang ingin mendapat curahan berkah dari langit dan dari bumi. Hanya mempersyaratkan satu hal, yaitu keimanan dan ketakwaan para penduduknya, terutama para pemimpinnya. Bila sebuah kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, tentu dapat membawa dampak kemaslahatan bagi segenap umat. Namun bila sebaliknya, maka kerusakanlah yang akan terjadi. Allah menjanjikan rezeki, keberkahan dan jalan keluar dari setiap masalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa adalah para perjuang yang telah ditempa dengan kesabaran selama Ramadan. Jumlah para pemenang itu barangkali hanya segelintir saja dari kita. Tetapi hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memperjuangkan kebenaran. Di dalam Al-Quran Allah menyebut hal-hal yang tidak disukainya sebanyak 23 kali. Ini lebih banyak dari menyebutnya hal-hal yang disukainya, yaitu 15 kali. Ada bahasa qada di dalamnya, dan ini telah menjadi sunatullah, bahwa bumi akan selalu didominasi oleh kezaliman dan hal-hal yang melampaui batas. Kemenangan dan kekalahan selalu dipergilirkan antara hak dan yang batil. Namun bagaimanapun al-haq tidak boleh tunduk kepada yang batil. Meski jumlah kelompok kebaikan itu sedikit, Allah akan menjamin kemenangan mereka dengan satu persyaratan, yaitu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Iman tak akan menemukan jalan takwanya tanpa melalui kesabaran. Ramadan menjadi kelas khusus bagi orang-orang yang beriman untuk memantapkan kesabaran mereka, dan sesungguhnya merekalah yang diharapkan untuk memenangkan al-haq di negeri ini, meski kekuatan kelompok batil jauh lebih banyak. Semoga suatu saat kelak kita dapat menjelang datangnya generasi yang tercerahkan di negeri ini, generasi yang selalu merefleksikan nilai-nilai ketakwaan dalam membentuk jati diri dan dapat membawa nasib negeri ini menjadi lebih baik di masa datang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lizalika ahla. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa izzal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kelamaan. Ya, saya lihat ini kaget juga nih. Waduh, kelamaan. Minum Ustaz. Udah. Oh iya. Namanya. Ya, turun sepeda. Dapat semua. Izin, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf.